Gue tuh cukup heran ngelihat sebagian besar netizen kita. Bukan cuma heran ya gara-gara ngelihat mereka yang terlalu kreatif motong video, motong pidato, terus dijadikan clipper, dikasihkan framing, biar pada benci. Bukan cuma yang heran gara-gara ngelihat mereka hobi nyinyir, gara-gara satu potongan kalimat yang dijadikan headline, terus pada ribut di kolom komentar sampai hujat-hujat. Tapi gue tuh lebih kepada heran, kenapa mereka itu nggak pernah mencoba mendengarkan atau mencari tahu, bahkan memahami apa yang disampaikan orang lain secara utuh. Nih, rame ya, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kemarin di pidatonya di DPR. Dijadikan headline, Presiden Prabowo, rakyat kita tidak bermimpi untuk jadi kaya raya, yang penting bisa makan. Kalau cuma dengar sampai situ doang, ya wajar nih kalau misalnya mikir, ini presiden kenapa ya kok pesimis banget? Bukannya bagus kalau misalnya rakyatnya bermimpi jadi kaya raya, dan kalau misalnya itu benar terjadi kan bagusan lagi. Dan masalahnya, banyak orang yang berhenti cuma sampai di situ doang, nggak pernah mencari konteks utuhnya apa yang disampaikan. Padahal gue sebagai orang yang mendengarkan pidato presiden secara utuh ya, konteksnya tuh beda. Sepanjang pidato itu, presiden tuh berulang kali membahas masalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang bagaimana bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang dimiliki bangsa ini harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Tentang bagaimana amanat konstitusi itu harus dijalankan secara konsisten, bukan cuma jadi slogan doang. Presiden juga bicara soal kebocoran, korupsi. Bahkan kemarin sempat ngomongin dan kasih tunjuk data tentang under invoicing yang sampai 15.000 triliun selama 34 tahun terakhir yang membuat kekayaan bangsa nggak sepenuhnya dinikmati oleh rakyat. Dan presiden pun juga menyinggung masalah bagaimana selama ini Indonesia tuh kehilangan potensi kekayaannya yang begitu besar karena tata kelola yang buruk. Bagaimana pertumbuhan ekonomi itu nggak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan di sisi lain, Presiden juga sadar untuk memperbaiki birokrasi yang udah bermasalah selama puluhan tahun itu bukan kerjaan yang gampang, tapi suka tidak suka harus dilakukan. Supaya apa? Supaya negara tidak terus membiarkan masyarakat kecil jadi pihak yang paling menanggung beban. Karena faktanya, mayoritas masyarakat Indonesia itu bukan masyarakat yang hidup di dalam kemewahan. Karena masih banyak yang jangankan memikirkan bagaimana caranya untuk jadi kaya raya, mikir buat makan aja besok bingung. Jangankan untuk mikir untuk jadi kaya raya, mikir buat cari kerjaan yang layak aja besok bingung. Jangankan untuk jadi kaya raya, mikir bagaimana caranya berobat aja besok bingung. Jangankan untuk jadi kaya raya, bagaimana caranya untuk sekolah besok aja bingung. Karena contohnya ya masih banyak anak-anak yang harus membantu orang tua untuk cari nafkah, sehingga pendidikan aja jadi suatu kemewahan buat mereka. Itulah kelompok masyarakat yang kemarin dibicarakan oleh presiden. Jadi kalau misalnya ada yang ngerasa nggak relate dengan apa yang disampaikan, atau mungkin nyinyir, biar minimum banget sih, harusnya saya target lebih tinggi lah. Yang mungkin selama ini hidupnya udah cukup layak dan patut disyukuri. Tapi jangan sampai, karena kita nggak pernah mengalami kesulitan yang sama, lalu kehilangan kemampuan untuk melihat kenyataan yang masih dihadapi jutaan masyarakat Indonesia. Dan jujur aja, siapa sih yang nggak pengen kaya raya? Bilang nggak, bohong dan munafik namanya. Tentu semua orang ingin hidupnya lebih sejahtera. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana membuat hidup yang layak itu nggak cuma jadi privilege bagi sebagian orang. Bagaimana kekayaan alam di Indonesia bisa benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat. Bagaimana akses terhadap pangan, kesehatan, hunian, pendidikan, pekerjaan yang layak itu bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bukan cuma bagi yang beruntung, kayak orang yang nggak bisa bedain vonis sama tuntutan ya gitu. Karena kalau misalnya mendengarkan secara utuh apa yang disampaikan oleh presiden, pesannya itu bukan tentang membatasi mimpi rakyat, tapi bagaimana negara wajib memastikan kebutuhan dasar rakyat itu terpenuhi terlebih dahulu, agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar mimpi yang lebih besar. Dan kalau misalnya kebutuhan dasar aja belum terpenuhi, gimana caranya meraih mimpi yang lebih besar? Itu pasti akan terasa jauh gitu. Karena itu tugas negara, bukan mengecilkan cita-cita rakyatnya, tapi membangun fondasi agar seluruh rakyatnya itu memiliki kesempatan yang sama untuk meraihnya. Dan itulah semangat daripada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pakai hati yang bersih, pakai otaknya untuk mencerna apa yang disampaikan. The rest just for yourself, don't get lost in the noise.